hukumnya, tidak tahu dalilnya, otomatis kita akan menganggap mereka sesat, salah gitu kan, berdosa besar. Padahal dalilnya juga masuk akal, karena imam yang empat ini luar biasa ilmunya ya, tidak diragukan lagi gitu. Dan hadisnya itu misalkan di sini hadisnya itu dari la sholata liman lam yaqra bi fatihil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah, nggak sah sholatnya kalau nggak baca Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat sah saja sholatnya. Hadis itu menunjukkan bahwa nggak ada fadilah kalau nggak baca Fatihah. Jadi lebih utama baca Fatihah. Namun nggak wajib hukumnya. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah ini tartibu dalil. Dalil beliau adalah dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Sebagaimana orang Muslim orang Islam, orang yang baru masuk Islam, tentunya dia tidak hafal Al-Fatihah, dan ketika dia sholat maka dia boleh untuk membaca apa yang mudah baginya, satu ayat atau baca apa gitu. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah minimalnya itu kalau ayatnya pendek baca 3 ayat, kalau ayatnya panjang maka boleh 1 ayat. Itu pendapat Abu Hanifah. Kenapa gitu kan? Karena tartib berdalil. Karena Abu Hanifah menyandingkan hadis ini dengan hadis yang lain, kayak la sholata liman li jaril masjid illa fil masjid. Nah, terus saya takut salah. Nah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi nggak ada sholat gitu kan, nggak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat sama masjid tapi sholatnya nggak di masjid. Nah, makanya misalkan ada orang, kita punya rumah, di pinggir kita ada masjid, dan kita ketika sholat duhur kita sholat di rumah. Itu apakah ketika kita sholat di rumah itu nggak sah sholatnya gitu kan? Ya tentu tidak gitu kan, karena karena sholat itu jamaah itu hukumnya tidak wajib gitu kan. Jamaah itu bukan fardu ain hukumnya gitu. Tapi kalau di mazhab Hanabilah jamaah itu wajib bagi mereka. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, jamaah tidak wajib gitu kan. Nah, kemudian Abu Hanifah berpendapat, jadi kalau orang yang dekat masjid sholatnya nggak di masjid, dia nggak sholat dong gitu kan. Maka bukan seperti itu. Itu maksudnya itu bukan berarti dia nggak sah sholatnya, akan tetapi dia kurang afdol, kurang utama. Nah, begitu juga dengan hadis sholata liman lam yaqra bi fatihil kitab, nggak ada sholat bagi orang yang nggak baca Fatihah. Itu maksudnya nggak ada keutamaan. Jadi lebih utama baca Fatihah, dan lebih utama sholat di masjid bagi orang yang dekat dengan masjid. Itu menurut Abu Hanifah. Dan ini semuanya masuk akal, dan ini semuanya jelas dalilnya gitu kan. Hanya saja kita ingin mengikuti pendapat yang mana itu. Karena kan kata Imam Syafi'i juga ya, mazhab kita, beliau berkata ra'i suwabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus suwab. Pendapatku benar, tapi juga bisa salah. Pendapat orang lain salah, juga bisa benar. Jadi pendapat aku dan orang lain bisa benar, bisa salah. Jadi nggak ada untungnya untuk saling menyalahkan gitu, karena berpotensi benar juga berpotensi salah. Nah, karena kan yang namanya juga manusia gitu. Nah, jadi di sini ya orang-orang yang belajar Al-Azhar, mereka pasti otomatis akan sangat susah mencari kesalahan di kubu-kubu lain yang berbeda aliran dengan mereka, kecuali ada kesalahan yang memang benar-benar salah gitu kan, dan itu memang benar-benar melenceng gitu kan, maka bisa dikatakan salah. Tapi kalau ada dalilnya tidak bisa kita menyalahkan. Dan saya mohon masukan ini. Sebaiknya review kitab itu satu kitab atau kitab-kitab kuning cuma di review, isinya tentang ini tentang apa, boleh di komentar atau di sosial media ya. Dan saya mohon maaf sekali lagi, tadi saya membawa ayat suci Al-Quran, membahas dalil, hadis, kemudian hukum, dan tentunya jika ada kesalahan itu murni dari kebodohan diri saya sendiri, karena saya ini masih pemula ya, masih sangat cetek lah ilmunya ya, masih sangat sedikit. Jadi saya mohon maaf sekali kalau ada salah gitu kan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.